Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali saya Ika Wulandari menjumpai Anda hari ini. Razia besar-besaran kembali dilakukan oleh Immigration Malaysia. Kali ini yang menjadi target sasaran operasinya adalah di wilayah Johor. Berita ini saya ketahui melalui Facebook resmi milik Jabatan Immigration Malaysia dengan judul Penempatan Haram 250 Pati termasuk 16 wanita ditahan. Beritanya bukan cuma di Facebooknya Immigration, tapi juga sudah dimuat di banyak sekali portal berita-berita online di Malaysia ini. Rasanya sudah tidak terkejut lagi jika kembali terjadi, lagi-lagi terulang. Pemukiman ilegal yang ditempati oleh warga asing ilegal di Malaysia ini ditumpaskan oleh pihak penguat kuasa kerajaan Malaysia. Dengan tidak ada habis-habisnya penangkapan seperti ini. Berarti ini saya nggak bisa membayangkan nih bagaimana padatnya, sesaknya itu penjara ataupun depo imigrasi yang penuh dengan manusia. Karena hampir setiap hari disumpal dengan orang-orang yang baru tertangkap seperti ini. Dengan ruangan tahanan yang kecil, mungkin saja kapasitasnya pun sudah overload atau berlebihan. Bercampur satu dengan berbagai macam manusia yang sama-sama tertangkap karena jadi pendatang asing ilegal dari macam-macam negara. Bukan hanya Indonesia ya. Tentu ini bukan kondisi yang enak dan bukan situasi yang nyaman berada di dalam ruangan seperti itu. Dari yang saya dengar nih, dari cerita orang-orang yang pernah ditangkap itu, rasanya saya nggak sanggup deh mau menjalani satu hari aja tuh di dalam penjara situ. Di negara mana sih menurut saya ada situasi penjara yang enak? Pasti di dalam penjara, di negara manapun tidak ada yang enak. Sedangkan bangunan penjara atau depo itu kan segitu-gitu aja tuh luasnya, nggak nambah. Tapi manusia yang tertangkap setiap hari nambah terus. Pengapnya udah nggak kebayang lagi seperti apa. Jangankan pakai AC, pakai kipas saja ini nggak ada. Panas banget pasti di dalamnya. Tidur juga nggak enak karena tidurnya itu di atas lantai. Nggak ada kasur, nggak ada bantal, nggak ada guling. Tidur juga sempit-sempitan dengan orang lain. Yang bahkan nih karena ruangannya begitu kecil, jadi posisi tidurnya itu diselang-seling begini. Ini misalnya kepala nih, sebelahnya kaki. Kanan kiri kita nih kaki. Noleh ke kanan, telapak kaki orang. Noleh ke kiri, ada ibu jari orang. Baju juga nggak bisa ganti-ganti. Makan seadanya, minum juga airnya dari pipa. Jangan harap deh kita bisa ketemu minuman air panas, kopi, teh gitu, nggak bisa lagi. Kebebasan kita hilang pokoknya. Ini bener-bener ya, jangan sampai banget deh kita merasakan seperti apa rasanya di dalam tahanan itu. Penderitaan yang harusnya tidak perlu kita rasakan jika kita bisa menghindarinya. Dengan cara, ya segera ikut rekalibrasi tenaga kerja yang tinggal beberapa bulan ini nih, menuju Desember 2023 kan selesai. Atau segera pulang ke kampung halaman. Oke, kita ke beritanya ya. Jadi pada tanggal 13 Oktober 2023 yang lalu, jam 1 pagi, perkampungan ilegal yang berlokasi di Gelang Patah Johor telah diserbu oleh pihak Immigration Malaysia. Dari operasi besar-besaran ini, seramai 195 orang pendatang asing tanpa izin atau pati telah ditahan. Mereka membangun sebuah perkampungan ilegal yang berlokasi di bekas tapak pembinaan yang berada di tengah-tengah kebun kelapa sawit, di mana rumah-rumah mereka ini dibuat dari banyak kontainer bekas yang disusun-susun sehingga membentuk sebuah perkampungan kecil begitu. Kurang lebih ada sekitar 15 kontainer dan diisi oleh ratusan orang. Kalau ada ratusan yang tertangkap seperti ini, berarti kan satu kontainer itu dihuni oleh puluhan orang ya. Dan walaupun lokasinya terletak jauh dari jalanan utama, ternyata aktivitas para pendatang asing ilegal ini tidak luput dari pantauan dan perhatiannya masyarakat sekitar. Sehingga para masyarakat pun melaporkan adanya aktivitas ilegal ini kepada pihak penguat kuasa. Mendapati laporan tersebut, pihak imigrasi pun bergerak cepat dengan melakukan pengintaian. Dan kemudian pada tanggal 13 Oktober itu dilakukan penggerebekan. Ketika pihak imigrasi Johor datang menyerbu, sejumlah penghuninya pun melakukan banyak percobaan untuk melarikan diri atau bersembunyi supaya tidak tertangkap. Ada yang lari masuk ke dalam hutan tapi bisa ditangkap kembali. Ada yang sembunyi di atas celah-celah atapnya kontainer tapi ketahuan. Dan penggerebekan ini pun berlangsung cukup lama sehingga memakan waktu berjam-jam sampai jam 6 pagi. Karena yang diperiksa itu ada banyak sekali, hampir 700 orang dari 2 wilayah. Tepatnya seramai 642 warga asing diperiksa. Dan dari jumlah tersebut diketemukanlah 195 orang pendatang asing telah melanggar hukum. Loh, ini kok 195 ya? Tapi di Facebooknya Immigration itu ada 250. Ini kenapa ada perbedaan angka sedikit ya? Oke lah, nggak
nggak apa-apa kalau gitu. Oke, 195 orang warga asing ilegal ini terdiri dari 62 orang warga negara Myanmar, 55 orang warga negara Bangladesh, 31 orang warga negara Indonesia, 28 orang warga negara India, 16 orang Pakistan, 2 lelaki dari Cina, dan seorang warga negara Timor Leste. Mereka semua berusia mulai dari 19 tahun hingga 69 tahun. Dan mereka semua ini sudah ditahan dan saat ini telah diamankan di Depo Imigresen Setia Tropika, Johor untuk tindakan lebih lanjut. Dan para tahanan akan diproses secara hukum sesuai dengan pelanggaran yang telah mereka lakukan, yaitu kesalahan mengikut Section 6 dalam kurung 1 dalam kurung C dan Section 15 dalam kurung 1 dalam kurung C Akta Imigresen 1958-63 karena tidak memiliki paspor, tidak memiliki permit kerja, dan masuk secara ilegal atau masuknya lewat belakang. Oke, baik, sekian aja untuk hari ini. Semoga kita selalu diberikan keselamatan oleh Allah dalam segala aktivitas kita sehari-hari. Saya Ika pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.